Halo Pak Adi, Pak Arif, dan teman-teman. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai analisis model proyek pembangunan Rumah Sakit Banyumanik II dengan menggunakan CPM. Adapun anggota kelompok 11 yaitu Eri Yudanti, Margareta Ivana Angelin, dan Leonardo Amaris Liaupati. Latar belakang dari model proyek ini karena saat ini proyek konstruksi mulai berkembang pesat. Hal ini terjadi untuk mengakomodasi aktivitas masyarakat. Dalam rencana pembangunan perlu adanya perencanaan suatu proyek. Salah satunya ada rencana kegiatan proyek menjadi suatu jadwal kerja yang menunjukkan urutan pelaksanaan kegiatan dan waktu dimulainya, serta diakhirinya setiap kegiatan. Pada proyek ini, kelompok menganalisisnya menggunakan CPM. Adapun tujuannya yaitu menganalisis waktu yang optimal, mengetahui jalur kritis, dan mengetahui pekerjaan yang tidak dapat ditunda, serta pekerjaan yang dapat ditunda dalam proyek pembangunan Rumah Sakit Banyumanik II menggunakan CPM. Berikut ini adalah teori-teori yang kami gunakan antara lain pengertian CPM, graf proyek, early event time, late event time, total flood, critical path, dan free flood. Pada bagian deskripsi data yang kami olah berdasarkan data dari penelitian sebelumnya tercantum pada jurnal Susanti, Pakerti, dan Sari pada tahun 2016. Pada jurnal tersebut, penganalisisan kinerja proyek pembangunan Rumah Sakit Banyumanik II dengan menggunakan EVA dan PERT yang berorientasi pada penyelesaian proyek dan biaya pengeluarannya. Sementara itu, pada laporan ini, penganalisisan kinerja proyek pembangunan Rumah Sakit Banyumanik II menggunakan CPM. Berikut ini adalah tabel waktu pelaksanaan proyek yang tercantum pada jurnal penelitian sebelumnya. Dan ini adalah gambar dari urutan kegiatan pelaksanaan proyek pada jurnal penelitian sebelumnya. Berdasarkan tabel dan gambar urutan kegiatan pelaksanaan proyek pada jurnal sebelumnya, kelompok telah menyusun tabel prasyarat, di mana prasyarat di sini merupakan prasyarat langsung. Proyek diawali dengan kegiatan A, serta berakhirnya proyek dengan kegiatan K, Y, Z, AA, EE, FF, dan GG. Selanjutnya kami akan menjelaskan hasil analisis data dan pembahasan. Berdasarkan tabel prasyarat sebelumnya, kami menyusun graf prasyarat seperti berikut ini. Selanjutnya, kami membuat graf proyek tahap 1, di mana kegiatan berupa titik pada graf prasyarat menjadi sisi, dan sisi pada graf prasyarat menjadi titik pada graf proyek ini. Setelah terbentuk graf proyek tahap 1, selanjutnya kami membuat graf proyek tahap 2, di mana titik-titik pada graf proyek tahap 1 diberi nama menggunakan huruf kecil. Kemudian untuk menyelesaikan model proyek menggunakan CPM perlu menghitung ET dan LT tiap titik. Berikut ini adalah gambar dari graf proyek di mana ET dan LT-nya sudah dihitung. Mengapa pada ET menentukannya dengan maksimum? PET baru yang terpilih adalah PET terpanjang dari beberapa panjang kandidat PET baru yang dihitung dengan rumus panjang PET sebelumnya ditambahkan bobot sisi baru. Karena itu, PET yang sebelumnya terpilih dapat tidak terpilih lagi karena panjang PET baru juga bergantung pada bobot sisi baru. Proses ini diulang terus-menerus sampai titik selesai. ET dari titik selesai adalah panjang PET terpanjang dari titik mulai ke titik selesai pada graf proyek. Sedangkan LTI adalah waktu yang menyisakan cukup waktu untuk mengerjakan rangkaian kegiatan tersebut yang memiliki waktu penyelesaian terlama, sampai waktu tercepat penyelesaian proyek. Andaikan LTI adalah waktu yang menyisakan cukup waktu hanya untuk mengerjakan rangkaian kegiatan yang bukan terlama, maka rangkaian kegiatan ini akan selesai pada waktu tercepat penyelesaian proyek. Tentu saja hal ini tidak diinginkan. LTI tidak mungkin kurang dari ETI, karena perhitungan ET sampai titik selesai telah menunjukkan bahwa jika pengerjaan proyek sampai titik I dalam waktu ETI dapat dipastikan semua kegiatan di sebelah kanan I dapat selesai pada ET titik selesai. Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek Rumah Sakit Banyumanik II adalah 547 hari. Kemudian akan ditentukan jalur kritis untuk mengetahui kegiatan yang dapat ditunda maupun tidak dapat ditunda. Untuk itu perlu menentukan nilai total float atau TF. Nilai TF menunjukkan waktu terlama suatu kegiatan dapat ditunda pelaksanaannya sejauh tidak menyebabkan proyek selesai melebihi ET titik selesai. Nilai TF diperoleh dengan rumus nilai TF suatu kegiatan sama dengan LT titik selesai suatu kegiatan dikurangi ET titik mulai suatu kegiatan tersebut dikurangi W atau durasi pengerjaan dari kegiatan tersebut.
Berikut nilai total float dari masing-masing kegiatan. Jika total float sama dengan 0, maka kegiatan tersebut termasuk jalur kritis atau tidak dapat ditunda. Jika nilai total float lebih besar dari 0, maka kegiatan tidak termasuk jalur kritis atau dapat ditunda. Nah, setelah itu jalur kritis kami gambarkan pada graf. Sisi yang berwarna hijau menunjukkan jalur kritis pada graf. Sehingga jalur kritis berdasarkan gambar ditunjukkan dengan 4 jalur ini yang kami tunjukkan pada slide. Kemudian kegiatan yang tidak dapat ditunda dari jalur kritis tersebut adalah kegiatan A, kegiatan C, kegiatan D, F, E, J, L, M, O, P, Q, R, S, T, U, W, X, kegiatan BB, dan kegiatan EE. Kemudian kegiatan yang dapat ditunda adalah kegiatan B, kegiatan E, kegiatan G, kegiatan I, kegiatan K, kegiatan N, V, Y, S, AA, CC, DD, FF, GG. Nah, kemudian waktu penundaan kegiatan B, D, I, K saling mempengaruhi karena 4 kegiatan itu adalah kegiatan tidak kritis yang berturut-turut. Kegiatan ini saling mempengaruhi, artinya waktu penundaan empiris salah satu kegiatan mempengaruhi waktu maksimal penundaan kegiatan setelahnya. Contohnya, bila kegiatan A ditunda selama 484 hari, maka kegiatan G, I, K sudah tidak dapat ditunda. Atau misalnya kegiatan B ditunda 30 hari, maka waktu selama penundaan kegiatan G yang tadinya 428 harus dikurangi 30 hari, jadinya 398 hari. Jadi keempat kegiatan ini seperti bersifat egois. Kalau satu sudah ditunda, maka yang satunya waktu penundaannya berkurang atau lain sebagainya. Kemudian waktu penundaan kegiatan lainnya yang kegiatan dapat ditunda yang tidak berturut-turut seperti kegiatan E, N, V, Y, S, A, A, dan lain sebagainya tidak saling mempengaruhi karena bukan kegiatan kritis yang berturut-turut. Nah, berikutnya kami menyajikan graf yang menunjukkan kegiatan-kegiatan kritis yang di sini kami beri warna hijau untuk kegiatan kritisnya. Free float adalah waktu terlama penundaan suatu kegiatan sejauh tidak menyebabkan waktu dimulainya pelaksanaan kegiatan selanjutnya tidak melewati waktu tercepat dimulainya kegiatan tersebut. Karena itu, tenggat penyelesaian kegiatan IJ adalah ETJ, dan W ini adalah lama waktu penyelesaian kegiatan tersebutnya. Ini adalah hasilnya. Kami juga mencoba menyajikan hasil CPM dengan cara yang baru, maksudnya cara yang belum pernah diajarkan pada perkuliahan. Diagram ini dibuat dengan Desmos, dan diagram ini menonjolkan hubungan antara pelaksanaan kegiatan dan waktu. Kami membuat diagram ini karena kami sendiri bingung saat melihat graf proyek yang sudah ditandai jalur kritisnya. Lalu, bagaimana strategi urutan pelaksanaan kegiatannya? Nah, karena itu pada diagram ini, pembaca dapat melihat pada rentang waktu tertentu, kegiatan-kegiatan apa saja yang dapat dilaksanakan. Lalu komponen-komponennya, keterangan waktu dapat dilihat pada sumbu mendatar. Lalu kegiatan itu dilambangkan dengan ruas garis yang panjangnya sebanding dengan lama waktu penyelesaian kegiatan tersebut. Dan ruas garis yang kegiatan yang ruas garisnya bersambungan itu tidak selalu bermakna prasyarat. Sebenarnya ada berbagai kemungkinan strategi pelaksanaan proyek karena ada banyak kemungkinan penundaan. Nah, tapi yang digambarkan pada diagram ini adalah sebagai berikut. Jadi, awalnya semua kegiatan tidak ditunda. Lalu akan ada suatu saat, kita fokus ke sini ya, suatu kegiatan sudah selesai, tetapi tidak bisa langsung lanjut ke kegiatan berikutnya. Karena ada kegiatan prasyarat lain yang belum selesai. Nah, karena itu kami menambahkan ruas garis putus-putus untuk menunjukkan bahwa ini kegiatan E dapat ditunda selama 14 hari. Lalu cara membaca diagram ini ya, pembaca menentukan dulu menentukan dulu rentang waktu yang mau dilihat, lalu melihat ruas-ruas garis di atasnya. Itu adalah kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan pada rentang waktu tersebut. Terakhir, hal yang kami simpulkan atau kami rangkum dari perhitungan, pembahasan, dan penyajian hasil adalah waktu tercepat untuk menyelesaikan proyek adalah 547 hari. Lalu ini adalah kegiatan-kegiatan yang tidak dapat ditunda dan ini adalah kegiatan yang dapat ditunda. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih untuk Pak Arif, Pak Adi dan teman-teman yang telah menyimak.